warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Ya, syukur ya. Semoga Alhamdulillah, Pak. sehat, damai, bahagia. Yang paling penting selalu gembira ya, karena gembira itu meningkatkan daya imun dari tubuh kita ya. Baik, kita mulai dengan berdoa. Semoga Allah memberikan berkah dan ilmu yang kita pelajari membawa manfaat untuk kehidupan kita. Berdoa mulai. Amin. Baik, kemarin Bapak sudah menjelaskan fenomena kelistrikan ya. Jadi sedotan kemarin bisa bergerak ya ketika didekatkan kepada fiber yang digosok. Ya tentu saja. Jadi eksperimen yang dilakukan oleh orang fisika tentang fenomena kelistrikan itu akhirnya menimbulkan kesimpulan bahwa di alam ini ada dua interaksi. Jadi interaksinya itu bisa tarik-menarik, bisa tolak-menolak. Ya, jadi dari banyak eksperimen kemudian disimpulkan ada dua jenis interaksi. Interaksi yang pertama adalah interaksi tarik-menarik, interaksi yang kedua adalah interaksi tolak-menolak. Oleh karena itu maka ya dari dua interaksi itulah kemudian disimpulkan di alam semesta ini ada dua jenis benda bermuatan. Ya, perhatikan ya. Ada dua jenis benda bermuatan. Jadi yang pertama adalah benda bermuatan listrik positif, yang kedua benda bermuatan listrik negatif, ya. Jadi bermuatan listrik positif dan bermuatan listrik negatif. Itu yang dapat disimpulkan dari fenomena yang saya tunjukkan kemarin. Nah, hari ini kita akan masuk lebih detail lagi ya, menghitung ya bagaimana besar interaksi antara dua benda bermuatan. Jadi sekali lagi istilahnya bukan muatan listrik, tetapi benda bermuatan listrik. Ya, jadi kalau muatan listrik itu sifat, tapi kalau benda bermuatan listrik itu jelas-jelas itu adalah benda. Ya, jadi kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang itu. Jadi bagaimana proses benda itu menjadi bermuatan listrik? Kemarin sudah kita bicarakan. Jadi awalnya setiap benda itu netral, kemudian terganggu netralitasnya, kemudian ya bisa kemasukan elektron, bisa juga ditinggalkan elektron. Akibatnya benda itu bisa bermuatan listrik negatif, juga bisa bermuatan listrik positif. Ya, dan benda yang bermuatan listrik itu tidak pernah muatan listriknya itu ya kontinu. Jadi muatan listriknya itu selalu terdiri dari N buah elektron. Jadi kemarin sudah dibuktikan, sudah kita jelaskan bahwa benda bermuatan listrik itu, ya muatan listriknya selalu kelipatan dari bilangan bulat dari elektron. Ya, jadi tidak pernah ada 3,5 elektron, 4,5 elektron, selalu 1 elektron, 2 elektron, 3 elektron, 4 elektron, dan sebagainya. Oleh karena itu maka elektron disebut sebagai muatan elementer atau muatan dasar. Ya, muatan dasar yang membangun setiap benda itu memiliki sifat kelistrikan. Ya, Anda mungkin nanti suatu saat kalau belajar ya fisika lebih lanjut, ternyata ya seluruh benda di semesta ini sebetulnya isinya adalah kelistrikan. Ya, seluruh benda di semesta ini isinya adalah listrik. Ya, jadi yang disebut dengan materi itu sebetulnya adalah energi yang memadat sebetulnya. Ya, tubuh kita ini sebenarnya energi yang memadat. Ya. Itu suatu saat kalau saya bicara fisika kuantum ya saya akan jelaskan. Makanya kenapa Anda harus belajar fisika kuantum, karena setiap materi itu tidak selalu dipandang sebagai materi, tapi materi itu dapat dipandang sebagai energi ya. Jadi sebetulnya di setiap materi itu tersimpan energi ya. Maka di alam semesta ini energi itu berlimpah ya, jumlahnya sangat banyak. Baik, hari ini ya saya akan mulai untuk menjelaskan
lebih detail lagi ya fenomena fisika kemarin. Kalau kemarin itu baru bersifat kualitatif dan sekarang kita akan bicara lebih bersifat kuantitatif. Jadi yang pertama ya yang akan saya bicarakan hari ini adalah tentang apa itu yang disebut dengan hukum Coulomb ya. Jadi kita akan bicarakan yang pertama adalah hukum Coulomb. Ya. Jadi hukum Coulomb. Jadi Coulomb itu berbicara tentang gaya Coulomb antar dua benda bermuatan, ya. Jadi kalau di sini ada benda bermuatan listrik, misalkan dia muatannya adalah positif, di sini ada benda bermuatan listrik lain, ya, kemudian juga sama-sama positif. Sebut saja ini muatannya adalah Q1. Jadi Q1 itu muatannya, perhatikan ya. Ini adalah bendanya, ini benda satu, ini benda satu, ini benda dua, ini adalah muatannya. Jadi bedakan antara muatan listrik dengan benda bermuatan listrik. Kalau di SMA biasanya guru menyebut muatan listrik dengan benda bermuatan listrik itu sama, ya. Kemudian misalkan dia ini terpisah, ya, terpisah sejauh R misalkan, terpisah sejauh R, maka ya kalau benda ini positif listriknya, ini benda ini positif muatannya, maka positif dengan positif cenderung akan tolak menolak. Kalau positif dengan negatif cenderung akan tarik menarik. Misalkan untuk kasus seperti ini, ya, ini ada benda bermuatan listrik positif, muatannya Q1. Di sini ada benda bermuatan listrik negatif, muatannya adalah Q2, ya. Lalu ini terpisah sejauh R, ya. Nah, ini akan tarik menarik, yang ini akan tolak menolak. Nah, besarnya gaya tolak di sini biasanya digambarkan dengan vektor gaya seperti ini. Ya, ini vektor gaya, sebut aja gayanya F12. Jadi kalau saya menulis F12 dibacanya gaya pada benda satu dari benda dua. Ya. Nah, di sini juga akan ada gaya ke arah sini, ya, besarnya sama, ya, besarnya sama yaitu F21. Ya, jadi jangan lupa ya apa yang pernah diajarkan di fisika dasar 1 diterapkan di sini, ya. Jadi menggambarnya seperti itu. Nah, kalau ini untuk kasus ini ya, yang ini akan ke sini gayanya ya. Ini adalah F12 dan yang ini adalah F21. Oke, ya. Nah, seperti itu. Jadi yang paling penting cara Anda menggambar gaya itu harus benar ya, harus benar karena di sini gaya itu adalah vektor ya. Berapa besarnya gaya nih? Kalau saya menulis begini, lihat. Kalau saya menulis begini, F12 berarti ini adalah vektor gaya. Kalau saya menulis begini, F12 ya, pakai tanda mutlak itu berarti besarnya kan, ya. Kalau saya menulis F12 tanpa vektor itu juga besarnya, ya, sama dengan ini. Jadi ini dengan ini sama, ya. Kalau saya menulis F12 pakai tanda topi, ini namanya vektor satuan, ya. Yang besarnya adalah besarnya vektor F12 ya dibagi jadi F12 ya, oke. Kemudian vektor ini dibagi dengan besarnya F12. Yang ini yang kayak gini, ini namanya vektor satuan, ya, vektor satuan. Harus paham ya. Jadi kalau saya menggambar vektor pakai topi itu namanya vektor satuan, ya. Nah, berapa besarnya? Kalau kita hanya menghitung besarnya saja F12 tanpa vektor, berarti ini adalah K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ya, R kuadrat. Itu R-nya adalah R12, maksudnya jarak antara benda satu dan benda dua. Ya, tapi kalau saya menulis dalam bentuk vektor, jadi ini adalah F12, ya, besarnya sama dengan ya K kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi dengan R12 kuadrat dikalikan dengan vektor satuan dalam arah 12. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk vektor. Jadi ini namanya vektor satuan. Jadi R12 ini ya besarnya sama dengan R12
vektor dibagi dengan besarnya R12, ya, seperti itu. Jadi Anda harus terbiasa ya menulis seperti ini. Orang fisika itu matematiknya harus kuat. Orang fisika itu matematiknya harus benar, ya, nggak boleh sembarangan, ya, nggak boleh sembarangan. Sekali lagi, nggak boleh sembarangan. Nah, jadi kalau misalkan gayanya seperti ini, ya, jadi Anda harus tahu bahwa besarnya F12 itu sama saja dengan besarnya F21, besarnya sama, ya. Nah, tapi kalau ditulis begini, F12 pakai vektor, ini jadi sama dengan min F21, harus pakai vektor. Jadi kalau pakai min, ini vektor, ya. Artinya F12 ditambah dengan F21 itu pasti sama dengan 0, ya. Gitu, ya. Ini adalah pasangan aksi reaksi, ya, pasangan aksi reaksi. Saya kira itu ya yang paling penting. Ini adalah hukum Coulomb. Nah, K di sini, K ini besarnya adalah 1/4 V epsilon 0, ya. Atau kalau dihitung itu besarnya kira-kira sekitar 8,99 kali 10 pangkat 9, ya. 9 kalau dalam internasional Newton per meter kuadrat Coulomb kuadrat, ya, sesuai dengan satuannya. Nah, epsilon 0 ini disebut dengan permitivitas listrik, ya, udara, ya. Apa itu epsilon 0? Silakan ditulis. Epsilon 0 itu artinya adalah, ya, bilangan yang menyatakan keberizinan, ya, dari ruang untuk terjadinya proses kelistrikan. Jadi sekali lagi epsilon 0 itu adalah suatu bilangan, ya, bukan besaran fisika, ya, yang mengkarakterisasi tentang, ya, mudah tidaknya ruang ini mengalami proses kelistrikan. Jadi ini yang disebut dengan permitivitas listrik udara. Jadi sebetulnya lebih formal lagi, sering disebut dengan keberizinan ruang untuk mengalami proses kelistrikan, ya. Jadi keberizinan ruang. Jadi si ruang ini apakah mengizinkan untuk terjadinya proses kelistrikan? Karena kita kan berbicara interaksi antara Q1 dan Q2 ini di dalam ruang, ya. Anda harus sungguh-sungguh ya belajar ini, ya, karena nanti kalau Anda sungguh-sungguh belajar fisika, terutama fisika dasar 1, fisika dasar 2, saya pastikan ya Anda itu udah bisa cari uang, ya. Semester 3, semester 4 itu harus bisa cari uang, ya. Sekarang kesempatan untuk cari uang terbuka sekali, ya. Anda bisa ngasih les privat anak SD, les privat SMP, les privat SMA, itu sangat terbuka, ya. Dan les privat sekarang bisa dari rumah, ya. Bisa dari rumah. Saya punya banyak murid-murid saya, komunitas saya yang menyelenggarakan les privat dari rumah, ya lumayan, ya. Kalau misalkan ada yang pasang tarif 85.000 1 jam, ya, ngajar 2 jam kan 170.000. Untuk makan sehari kan udah berlebih, ya, udah luar biasa itu, ya. Jadi harus memiliki jiwa entrepreneur, harus memiliki jiwa kewirausahaan, ya. Hidup itu jangan monoton, oke, ya. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk ini udah, ya, udah. Ya, kalau Anda, saya sengaja tidak merecord, ya, tidak merecord ini. Anda kalau mau itu silakan memfoto aja, foto biar cepat, ya. Oke. Sampai sini ngerti, ya? Ada pertanyaan? Silakan. Muhammad Fadlan, ngerti? Paham, Pak. Oke, ya. Jadi sebetulnya ini pernah dipelajari di SMA, bedanya sekarang lebih detail lagi, ya. Kalau di SMA kan sembrono, ya, vektornya nggak jelas gitu, ya. Kalau di sini yang jelas. Jadi cara Anda nulis misalkan ini nih. Cara nulis ini dengan cara nulis yang ini itu beda maknanya, ya. Kalau ini adalah besarnya sama, tapi kalau ini artinya menyatakan vektornya berlawanan. Oke? Ya? Oke. Nah, sekarang saya kasih tahu, ya. Suatu saat saya akan menunjukkan bahwa hukum Coulomb ini tidak di ruang seperti ini.
tapi dalam ruang koordinat. Ya, misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Jadi misalkan saya bicara hukum Coulomb ini dalam ruang koordinat. Nanti kita lihat beberapa contoh soal ya. Oke. Saya bicara dalam ruang koordinat. Misalkan seperti ini, di ruang koordinat ya. Jadi kalau misalkan ini adalah ruang koordinat ya. Nah, koordinat biasanya kalau koordinat itu gini, kalau ini X, ini Y, ini Z ya. Jadi Anda harus tahu ya, meletakkan X, Y dan Z itu gini. Kalau X ya di cross dengan Y, hasilnya harus sama dengan Z. Itu ya. Jadi kalau baud ya, baud diputar dari X ke Y, hasilnya harus Z. Jadi nggak boleh sembarang X-nya misalkan di sini, Y-nya di sini, Z-nya nggak boleh. X, Y, Z itu harus seperti itu. Ya, karena itu ada aturan. Semua itu ada aturan. Nah, misalnya di sini saya meletakkan sebuah benda bermuatan. Sebut aja muatannya adalah Q1. Nah, sekarang dia berada dalam sebuah vektor posisi. Jadi ini adalah vektor posisi, ya. Vektornya sebut aja R1. Oke. Kemudian saya punya muatan lain di sini. Sebut aja muatannya adalah Q2, ya. Kemudian dia akan berada di vektor posisi, sebut aja vektor posisinya adalah R2. Nah, ini dalam vektor ya. Nah, Anda tahu bahwa jaraknya yang ini kan, jaraknya yang ini. Yang ini disebut R12. Boleh disebut R12, ya. Ini. Nah, sekarang Anda lihat R1 itu adalah posisi Q1 dalam koordinat ruang. R2 itu posisi Q2 dalam koordinat ruang. Misalkan R1 ini biasanya dinyatakan dalam ini. Jadi XI kan gitu biasanya, ya. X1I misalkan X2J ya ditambah apa itu? X1I misalkan ini adalah ini adalah Y1J misalkan ditambah Z1K. Misalnya vektornya seperti itu. R2 itu bisa dinyatakan begini. X2I kan gitu. Ditambah Y2J ditambah Z2K. Anda udah belajar ini ya dulu di vektor. Nah, ini akan dipraktekkan ya. Nah, berarti R12, nah, Anda lihat R12. Kalau vektor kan ini R1 ditambah R12 kan sama dengan R2. Jadi kalau misalkan R1 lihat ditambah R12 kan sama dengan R2. Lihat. Ini kan penjumlahan secara segitiga. R1 ditambah R2, R12 kan sama dengan R2. Paham ya? Paham ya? Lihat arahnya. R1 ditambah R12 sama R2 ya. Jadi sebetulnya R12 itu tiada lain adalah R2 dikurangi dengan R1 kan gitu. Paham ya? Paham ya? Oke. Jadi ini kan sebenarnya apa nih? Kalau dimasukkan sini kan sebenarnya X2 dikurangi X1I kan gitu. Betul ya? Betul ya? Oke. Lihat. Konsentrasi J kan ditambah dengan Z2 dikurangi Z1K. Oke. Oke ya. Nah, ini adalah vektor R12. Vektor R12 itu besarnya ini, ya. Oke. Nah, jadi kalau gitu berapa besarnya gaya di sini? Nah, jadi gayanya F12 ya. Jadi gaya pada 1 dari 2 kan jadi sama dengan apa? K kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi dengan ya R-nya sekarang R12 ya, R12 ya. Ini R12 ya, R12 ini dikuadratkan ya. Dikalikan vektor satuan R12. Nah, gitu ya, vektor satuan R12. Ya. Ini nulisnya secara formal. Jadi kalau ini dalam koordinat Kartesian ya. Kartesian. Oke. Nah, jadi Anda jangan heran kalau kemudian saya nanti akan memberikan soal-soal seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dwi, ngerti Dwi? Iya, Bapak, paham. Oke, paham ya. Oke, ya Anda belajar fisika itu harus tangannya harus jalan ya, sambil nulis ya. Jadi otaknya jalan, tangannya jalan. Jadi belajar fisika itu mind on sekaligus hands on ya. Dua-duanya harus jalan. Baik ya. Oke. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat beberapa contoh soal ya.
Untuk pertama, coba Anda lihat di buku Tipler, ya, contoh soal 18.3. Silakan dibuka bukunya. Contoh, contoh 18.3. Oke. Sudah? Bukunya udah? Nah, jadi kalau Anda yang hari ini belum ada bukunya, ya mungkin harus segera ya beli buku ya. Oke? Dwi udah punya buku, Dwi? Alhamdulillah udah Bapak. Fadlan, Fadlan? Ini Pak masih dalam perjalanan. Oke, nggak apa-apa ya. Bapak bacakan aja, Bapak bacakan ya. Kita disuruh menghitung nih, hitung perbandingan gaya listrik dengan gaya gravitasi yang dilakukan antara satu proton dan proton yang lain. Jadi ini soalnya disuruh ngitung. Ini kalau ini gini soalnya, ini proton, ya. Ini juga proton, ya proton. Nah, antara dua proton ini dihitung berapa gaya listrik, ya, dan berapa gaya gravitasi. Itu disuruh ngitung, ya. Ya, ini kan apa itu? Misalkan dia ya, perbandingan gaya listrik terhadap gaya gravitasi yang dilakukan oleh satu proton. Ini satu proton dengan proton yang lain, ya. Nah, jangan lupa proton ini kan muatannya adalah sama dengan muatan elektron, betul? Betul? Ya. Jadi muatannya jadi Q proton itu sama dengan positif dari elektron, yaitu sekitar 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kemarin udah kita bicarakan ya, Coulomb ya. Nah, kemudian apa itu? Rumus yang digunakan tentu saja kalau gaya listrik, rumus yang digunakannya kan ini, K kalikan Q proton yang pertama, kalikan K proton yang kedua, dibagi dengan R kuadrat. Kan gitu. Umpamakan jaraknya sama. Ini jaraknya adalah R. Ya. Kemudian kalau gaya gravitasi, itu pakai gini. G kalikan M1, kalikan M2, dibagi dengan R kuadrat. Anda pernah belajar ya, di SMA ya. Kalau ini gaya gravitasi Newton. Ya. Nah, di buku Tipler sudah dikasih data ya. Jadi K-nya sudah ada. Kemudian E-nya ya, muatan elektronnya ada ya. G-nya 6,67 kali 10 pangkat min 11 ya. Massa protonnya 1,6 kali 10 pangkat min 27 kg ya. Ini kan R-nya sama. Kalau R-nya sama bisa dicoret kan? Ya, bisa dicoret. Jadi makanya kita bandingkan aja. Jadi gaya listrik dibagi gaya gravitasi kan gitu, sama dengan ini kan K kalikan Q proton dibagi dengan R kuadrat. Nah, yang ini kan dibagi dengan gini ya, G kalikan M1 kalikan M2 dibagi dengan R kuadrat. Kan gitu ya. Ini kan bisa dicoret ya. Betul ya? Betul ya? Oke? Ngerti ya? Nah, ini kan tinggal sama dengan K kalikan Q1, Q proton kalikan Q proton dibagi G kalikan M1 kalikan M2. M proton yang pertama, M proton yang kedua. Ya, paham ya? Hasilnya ini kan, hasilnya ini. Nah, kalau dihitung, ternyata perbandingan gaya listrik dengan gaya gravitasi itu perbandingannya itu sekitar 1,24 kali 10 pangkat 36. Ini perbandingannya, pangkat 36. Coba Anda perhatikan ya. Jadi artinya gaya listrik itu ya sama dengan 1,24 kali 10 pangkat 36 gaya gravitasi. Oke, jadi Bapak nanya sekarang sama Anda, besaran mana kalau gitu gaya listrik dan gaya gravitasi? Gaya listrik. Ya, besaran gaya listrik. Ini kan ordenya aja 10 pangkat 36. Ya, kalau 1 miliar aja 10 pangkat 9. Ya toh? 1 triliun 10 pangkat 12. Ya kan? Betul nggak? 10 pangkat 36 itu berarti kan berapa ya? Susah nyebutkannya ya. Nah, jadi artinya perhatikan saya. Kalau di udara ini ada dua proton misalnya, ya, yang masing-masing berinteraksi, sebetulnya gaya gravitasinya itu tidak masalah ya, karena kecil sekali ya. Makanya mohon maaf, Anda lihat kalau orang merokok,
ya. Ini contoh yang tidak bagus. Semoga anak-anak fisika tidak merokok, ya. Saya tidak pernah merokok dari sejak kecil, makanya hidup sehat, ya, hidup sehat, ya. Makanya hampir semua orang yang kena corona itu karena kebanyakan ada riwayat merokok, ya. Makanya jangan merokok, ya. Anak laki-laki jangan merokok, anak fisika tuh jangan merokok, ya. Nah, Anda perhatikan ya, asap itu kan selalu ke atas, betul nggak? Kalau itu kan molekul-molekul, ya. Artinya, jadi udara yang ada di sekitar sini, udara yang di sekitar Anda ini, ya tidak tertarik oleh gravitasi. Bayangkan ya, kalau semua molekul udara tertarik oleh gravitasi bumi, berarti kan semua orang susah bernapas ya, karena udaranya ada di nempel di permukaan bumi. Ya, jadi alhamdulillah ya, karena gaya gravitasi itu kecil ya, kecil sekali. Artinya kecil dibandingkan gaya listrik ya. Jadi contoh ini penting sekali ya. Jadi kalau saya tanya nanti di soal ya, berapa perbandingan gaya listrik dengan gaya gravitasi? Ya, sekitar 10⁻36 ya perbandingannya. Jadi sangat besar sekali gaya listrik. Oke. Nah, kemudian Anda lihat contoh 18.4 ya. Contoh 18.4. Contoh 18.4. Jadi saya menunjukkan beberapa contoh aja dulu supaya belajarnya gampang ya. Oke. Anda lihat contoh 18.4. Jadi contoh 18.4 ya. Saya selalu bahas contoh-contoh karena di Tipler itu contoh-contoh itu menjelaskan konsep ya. Ya, jadi biar Anda baca bukunya nanti tidak kesulitan. Anda perhatikan. Jadi di gambar ini ada benda ya, ada benda Q2, ada benda Q0. Jadi seperti ini. Seperti ini. Ini ada koordinat ya. Di sini ada benda Q1, ini ada Q1 positif ya. Ini di Q1. Kemudian di sini ada Q2 ya. Jaraknya ini kan ini 1, ini 2 ya. Ini 2, ini dalam meter ya. Ini dalam meter, ini dalam meter ya. Nah, di sini ada benda ini negatif. Di sini ada benda Q2. Nah, kemudian di sini ya, ini 3, ini 3, ini 4 ya. Nah, di sini pas di tengah-tengah sini, ada benda lain namanya Q0. Ya toh? Q0 ya. Jadi bendanya ada berapa? Benda bermuatannya ada berapa? 3. Ada 3 ya, ada 3. Jadi ini benda 1, benda 2, ini Q0. Jadi ini muatan uji, namanya muatan uji. Ya, disebut Q3 juga boleh, nggak masalah. Ya, Q1 dikasih tahu ya. Jadi Q1 itu besarnya sama dengan 25 nanocoulomb. Nano itu 10 pangkat berapa? -9. 10 pangkat -9 ya. Itu udah belajar di SMA ya. Oke. Kemudian Q2-nya itu adalah min ya, min negatif ya. 10 nanocoulomb. Nah, kemudian Q0-nya itu sama dengan 20 ya, 20 nanocoulomb. Nah, Anda pada kasus ini ditanya cari gaya total pada Q0. Nah, yang paling penting di sini, Q0 mendapatkan gaya dari mana saja? Q1 dan Q2. Oke, dari Q1 dan Q2. Itu saja ya. Nah, jadi yang pertama Anda lihat, kalau ini Q1, ini Q0, perhatikan. Q1 dengan Q0 tarik menarik atau tolak menolak? Tolak menolak. Oke, jadi berarti ada gaya ke sini, ada gambar dulu, ada gaya ke sini, namanya F ya 0, 1 ya. Jadi itu adalah gaya pada 0 dari 1. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi yang disebutkan yang pemiliknya dulu. Jadi ini terbalik dengan di Tipler ya. Kalau saya tidak suka dengan yang di Tipler ya. Jadi lebih bagus si pemiliknya dibaca duluan. Kan ini kan sebenarnya pemiliknya Q0. Makanya F01 itu gaya pada 0 dari 1. Paham ya? Nah, sekarang Q2 dengan Q0 tarik menarik menolak. Tarik menarik, Pak. Hah? Tarik menarik ya. Berarti kemana gayanya? Ke kiri apa ke kanan? Ke kiri kan? Kiri. Nah, ke sini kan? Jadi ini adalah F02 kan? Betul ya? Itu ya? Nah, jadi resultan gayanya berapa? Jadi sigma F 0 ya kan?
sigma F0 itu berasal dari mana? Berasal dari F01 ya, dikurangi F02. Nggak tahu mana yang besar ya. Saya belum tahu ya. Ditambah juga nggak apa-apa. Nanti juga kita akan tahu. Biarkan aja dulu begini. Oke, sekarang Anda hitung berapa F01. Nah, kan ini bisa dihitung ya, bisa dihitung ya. Berapa F01? Jadi K kalikan Q0 Q1 dibagi dengan R01 kan kuadrat. Paham ya? Paham ya? Nah, arahnya mengikuti sumbu X positif. Setuju? Setuju ya? Oke, ini hasilnya sudah dihitung. Besarnya adalah 0,367 I. Kan gitu. Ini Bapak nggak ngitung ya, karena habis waktu kalau ngitung ya. Jadi Anda ngitung sendiri nanti. Nah, sekarang F02. Itu sama dengan K. Lihat, yang paling penting ini caranya. Q0 berarti kalikan Q2 dibagi R02 kan? Paham ya? Berat ya? Ini ke negatif ya? Ini min I kan? Betul ya? Hasilnya jadi sama dengan apa nih? Min 0,799 ini satuannya Newton ya. Oh, mikronewton. Jadi ini satuannya adalah mikronewton. Nah, ini juga satuannya mikronewton. I, oke. Coba Anda lihat, besar mana gaya dari Q2 atau dari Q1? Q2. Besar dari Q2 ya. Nah, besar dari Q2. Memang masuk akal ya, karena apa? Lihat, benda Q0 dengan Q2 kan dekat. Betul nggak? Sedangkan Q0 dengan Q1 jauh kan. Oke? Ya. Jadi besar ini. Sehingga Bapak mau nanya sama Anda, resultan gayanya kemana? Ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. Ke kiri ya. Jadi sigma F-nya sekarang kita tahu sigma F0 itu sebetulnya adalah ke kiri ya. Jadi ini min 0,799 ditambah 0,367 ya. Jadi ini adalah mikro Newton I kan. Jadi arahnya adalah ke kiri ya. Jadi hasilnya sama dengan min 0,432 ya. Oke, mikro Newton I. Nah, kalau Anda di rumah Anda harus ngitung ya. Ini harus ngitung pakai kalkulator ya. Oke? Lingga, ngerti Lingga? Rahmi? Rahmi ngerti Rahmi? Rahmi ngerti? Rahmi? Ya, paham. Oke. Aulia ngerti Aulia? Ngerti, Pak. Oke, sip ya. Oke, bisa lanjut Bapak lanjutkan? Bisa, Pak. Oke. Nah. Oke, kalau gitu Bapak lanjutkan ya. Baik. Sekarang kita lihat contoh yang lain ya. Ada contoh 18,5. Anda lihat. Nah, ini lebih unik lagi nih. Contoh 18,5. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Oke, Anda lihat ya, contoh 18,5. Jadi di sini ya, ada tidak sesederhana tadi. Kalau yang tadi kan bendanya sejajar ya di sumbu X semua, betul? Ya, kalau ini kan tidak sesederhana yang tadi. Jadi ini kalau digambarkan seperti ini. Oke, Bapak jelaskan sedikit ya. Oke, ini adalah X dalam meter. Ini juga Y ya, Y dalam meter. Jadi diberitahu ya. Jadi ini ada 1, 2, 3 ya. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4 kan? Oke. Anda lihat sekarang ini agak unik ini soalnya ya. Agak unik. Jadi sebetulnya Q1-nya diletakkan di sini. Q1-nya di sini, positif ya. Nah, Q1. Nah, kemudian Q2-nya diletakkan di sini ya, di sini diletakkan pas di sini. Ini adalah negatif ya, negatif. Oke, Q2. Nah, Q0-nya diletakkan di antara di sini, Q0-nya diletakkan di sini, koordinat 2,2. Ah, jadi ini.
Di sini diletakkan Q0, ya. Q0-nya positif. Ya, jadi letakkan Q0. Nah, sama ya, ditanya berapa gaya pada Q0. Jadi sekarang Anda perhatikan, gaya pada Q0 itu kan dari Q1 dan Q2. Berarti dari Q1 ke sini kan? Oke. Ke sana kan? Betul? Ya. Ngerti? Lingga? Aulia? Yang lain ngerti? Bapak gambar ya, Ngerti, ini Bang. namanya F01 ya. Nah, ya. Jadi namanya Bapak ganti ya, tidak sama dengan di Tipler. Oke. Nah, dari sini dari ini Q0 dengan Q2 gimana? Arahnya ke bawah, Pak. Bawah. Tarik menarik toh? Ke bawah Iya. kan? Sini ya. Oke, ini adalah F02 kan gitu, ya. Sehingga vektornya, vektor resultannya ini pakai metode jajaran genjang. Jadi ini kan. Nah, ini namanya F0 ya, resultan. Oke? Ya. Nah, dihitung satu-satu, dihitung satu-satu. Nah, di sini Anda terpaksa harus menggunakan metode analitik ya. Masih ingat ya? Metode analitik. Jadi artinya kalau vektor itu belum di subu X, belum di subu Y, maka Anda harus cari ya vektor satuan dalam arah X dan vektor satuan dalam arah Y. Ya, dicari komponen-komponen vektornya. Jadi Anda lihat ya di buku Tipler ya halaman 13 contoh 18.5 Anda lihat di situ ada gambar 1810 bagian B ya. Jadi diurai dulu ya, diurai dulu. Ya, jadi ada Fx, ada Fy ya, ada F netonya ya. Oke. Jadi nanti Anda bisa baca sendiri ya. Oke. Nah, itu 3 contoh itu sudah cukup, nanti Anda baca sendiri ya. Anda uraikan ya, harus detail ya belajar itu. Harus detail. Biasakan Bapak mau kasih tahu baca buku apapun harus detail ya. Jadi jangan seperti di SMA, baca buku itu langsung aja rumus latihan soal, rumus latihan soal. Nggak benar ya belajar kayak gitu. Karena Anda dipersiapkan untuk menjadi seorang guru ya, untuk menjadi seorang guru ya. Jadi harus berbeda. Oke. Berikutnya ya Bapak mau menjelaskan tentang konsep medan listrik. Jadi kemarin udah disinggung sedikit tentang konsep medan listrik ya. Jadi medan listrik kemarin udah disinggung ya. Ya. Kalau di sini misalkan ada suatu benda bermuatan, sebut aja muatannya Q, maka di sekitar sini ada apa? Ada medan ya. Dan medan listrik itu digambarkan dengan garis-garis gaya medan. Ya, medan listrik itu digambarkan dengan garis-garis gaya medan. Jadi sebetulnya medan listrik itu lebih cocok disebut dengan medan gaya listrik ya. Jadi sebenarnya lebih cocok lagi disebut medan gaya listrik, bukan medan listrik saja ya. Ini kalau nanti Anda kuliah melanjutkan sekolah ya, jangan heran kalau kemudian dosen-dosen fisika yang lebih formal dia tidak menyebut medan listrik tapi menyebutnya medan gaya listrik ya, medan gaya. Karena apa? Jadi kalau di sini ada benda bermuatan, maka di sini ada medan digambarkan dengan garis-garis gaya seperti ini ya. Seperti ini, garis-garis gaya ya. Ada garis-garis gayanya itu simetri ya. Seperti itu. Simetri ya, radial. Nah, kuat lemahnya medan ditentukan oleh rapat renggamnya garis gaya medan. Catat itu ya. Kuat lemahnya medan di suatu titik digambarkan dengan rapat renggangnya garis gaya medan. Jadi kuat lemahnya medan di suatu titik digambarkan dengan rapat renggangnya garis gaya medan. Ya, Anda harus tahu itu. Ya. Nah, Bapak ingin tahu apakah di sini ada medan listrik? Nah, misalkan ada medan listrik, letakkan saja di sini sebuah muatan uji, sebenarnya Q0, ya. Nah, kalau muatan uji ini, misalkan muatan uji ini Bapak beri nama aja positif. Jadi ya, maka di sini Anda lihat dia akan dapat gaya, Kemana gayanya? Ke arah kiri atau ke kanan? Ke atas. Gayanya ke sini atau ke sini gayanya? Ke atas, Pak. Ke sini kan? Ya, Oke. ke situ. Nah, ini dapat gaya. Oke, bagus ya. Pintar-pintar kalian ya. Oke. Dapat gaya kan? Nah,
Nah, jika kita meletakkan muatan uji di sini sebesar Q0, lalu dia dapat gaya sebesar F, maka kita akan tahu berapa medan di sini. Jadi medan di sini dapat didefinisikan sebagai besarnya gaya yang dirasakan oleh Q0 per satu satuan muatan. Nah, inilah yang disebut dengan definisi medan listrik, ya. Oke, ya, definisi medan listrik. Sebetulnya lebih formal lagi, kadang-kadang ditulis begini. Jadi E sama dengan F dibagi dengan Q0, ya, ya, ya. Lebih formal lagi, ya, tentu saja ini nanti arah E dengan F itu harus diperhatikan. Kalau Q0-nya positif, ya, positif, maka E itu akan searah dengan F, ya. Tapi kalau Q0-nya negatif, ya, maka E itu akan berlawanan arah dengan F, ya. Oke. Jadi ini searah, ini berlawanan arah. Oke. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Ulangi lagi ya. Jadi kalau muatannya Q0, ya, ini Q0, E akan tergantung ininya juga, tergantung muatan benda bermuatannya positif apa negatif, ya. Oke, itu yang paling penting diperhatikan. Nah, kemudian ya, Bapak mau bikin rumusan yang lebih umum lagi. Anda lihat tadi, kalau misalkan di sini ada Q0, ya, di sini ada Q1, ada Q2, kan bisa saja Bapak tambahkan Q3, Q4, Q5, betul? Betul? Kan bisa banyak ya, bisa banyak. Nah, kan sebetulnya gaya pada Q0 itu bisa dari semua benda bermuatan yang ada di sekitarnya. Tidak hanya satu, ya. Jadi merujuk kepada definisi ini, maka Bapak bisa mengatakan bahwa medan listrik itu secara umum, ya, dapat ditulis ya sama dengan ya K dikalikan dengan QI, artinya kalau misalkan banyak ya. Kalau ini satu, misalkan muatannya adalah QI saja, satu. Berarti ini bagi dengan R0 ya I ya kuadrat ya dalam vektor satuan R0I ya, vektor satuan. Jadi ini adalah besarnya medan. Dari mana ini? Kan dari sini Anda lihat. Dari sini. Kan ini gayanya apa? Gayanya kan sama dengan F sama dengan K kalikan Q kalikan Q0 dibagi dengan R kuadrat kan? Betul? Nah, ini kemudian di sini medan itu adalah gaya dibagi Q0. Berarti kalau gitu medannya saja itu sama dengan apa ini? Sama dengan K kalikan Q kalikan Q0 dibagi Q0 kan? Betul nggak? R kuadrat ya. Betul ya? Sehingga ini kan hilang. Betul? Ya, Q0-nya. Jadi tinggal kaki dibagi R. Ya. Nah, jadi sebetulnya 0I itu meletakkan si muatan ujinya diletakkan di mana. Tapi di sini kan tidak ada muatan uji karena muatan ujinya saling meniadakan, ya. Nah, itu. Nah, kalau medannya banyak, maka ya E ya medan total ya tentu saja kalau ini adalah untuk yang satu muatan saja EI, kalau medannya banyak itu tinggal dikalikan saja dari EI ya, itu dari I berjalan dari 1 sampai N, ya kan? Ini kan deret namanya ya, deret. Itu deret ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ya, Anda lihat contoh 18.7. Contoh 18.7. Ya. Oke. Ini Bapak hapus dulu. Ya. Anda lihat contoh 18.7. Ya. Contoh 18.7. Oke, Anda lihat ya, contoh 18.7. Jadi kasusnya di sini kasusnya seperti ini ya. Bapak gambar dulu kasusnya seperti ini ya. Ini ada sumbu Y, ini ada sumbu X ya. X-nya dalam meter. Sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oke. Ya. Nah,
Di sini diletakkan Q. Di sini diletakkan positif, ya, positif. Oke. Positif, ya. Positif ya. Di sini ada Q1. Q1 positif ya. Kemudian di sini di titik 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini letakkan positif juga, positif. Di sini letakkan positif Q2 ya. Lalu di sini ada 1, 2, ini 5, 6, 7 ya, 7. Nah, di sini diletakkan titik P. Anda perhatikan ya, di titik P nggak ada muatan. Nggak ada muatan, tidak ada muatan. Jadi ditanya berapa medan di titik P. Nah, itu pertanyaannya, berapa medan di titik P. Oke, Anda perhatikan rumus medan tadi apa? E, kalau cuma satu ya, E sama dengan K, Q, I, betul? Kalau cuma satu ya, dibagi dengan R, R0I kuadrat. atau RI 0 boleh. R0I, oke. I ya, kuadrat ya, dalam arah R0I. Gitu kan? Oke. Nah, ini rumusnya ya, jangan lupa. Ini kalau satu. Jadi, oke. Nah, sekarang Anda lihat. Jadi si Q1 menimbulkan medan di titik P apa tidak? Q1 menimbulkan medan nggak di titik P? Menimbulkan medan di titik P? Silakan jawab. Apakah Q1 menimbulkan medan di titik P? Menimbulkan, Pak. Menimbulkan ya, ya menimbulkan ya, menimbulkan. Ya tentu saja kalau ingin tahu letakkan muatan uji. Tapi kan di sini tidak diletakkan muatan uji, ya. Jadi artinya di titik P ada medan. Gimana cara medan di titik di sini? Ya tentu saja E di titik P dari apa? Dari 1, kan gitu. Paham ya? Paham ya? Sama berapa nih? K Q1 dibagi dengan RP1 kuadrat, kan gitu ya. Ini kemana arahnya? Kemana arahnya? Medan di titik P kemana arahnya? Ke kanan kan? Ke arah Karena kanan. ini positif ya, positif. Berarti ke arah kanan. Kan gitu. Betul? Paham ya? Oke. Sekarang medan di titik P oleh siapa? Oleh 2 kan? Betul? Sama apa nih? K Q2 dibagi dengan R P2 kuadrat kan? Kemana nih arahnya? Kemana arahnya? Hah? Kan ini sama-sama positif. Ke kanan juga. Ke arah kanan, Pak. Ke kanan juga ya. Ke kanan juga ya. Ingat ya. Jadi kalau benda bermuatannya positif, medannya pasti keluar gitu. Tapi kalau bendanya bermuatan negatif, ya medannya ke dalam. Ya, itu bedanya. Ya. Ya, kalau ini medannya keluar, kalau ini medannya ke dalam. Jadi kalau ini keluar dari, kalau ini menuju. Ya, paham ya? Paham ya? Ini lihat, ini positif, ini positif. Jadi, nah kalau di Tipler, dia kan pakai ini dianggap A dulu, ya kan? Betul ya? Ini dianggap jaraknya dari sini ke sini X, ya. Jarak dari sini ke sini dianggap X, kan gitu. Nah, musing-musing diri ya, nggak usah begitu, ya. Ngerti ya? Jadi maksudnya Tipler ingin dapat rumus umumnya. Jadi makanya kan kalau Anda lihat di Tipler, EP1-nya pun jadi sama dengan K Q1 I kan dibagi dengan RP1 kan ini. RP1 adalah X kuadrat kan? Betul? Betul kan? Ini jarak dari sini ke sini. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, EP2 itu sama dengan K Q2 nah, I juga kan? Dibagi dengan apa nih? Kan Q2 dengan P ini jaraknya. Jadi X
Min A kan? Betul ya? Itu ini tipler. Ini dari Bapak ya. Nah, Anda harus ngerti ya. Karena tipler kan pakai X dan A. Paham ya? Padahal ngerti Padahal? Paham, Pak. Paham. Oke. Bapak ngajarnya pelan-pelan ya supaya kalian pinter ya. Makanya satu buku ini nanti tahu-tahu habis saja ya. Jadi itu bedanya belajar di SMA sama di universitas. Kalau di universitas itu belajar terus tuntas ya. Harus tuntas ya. Oke? Bisa mengerti ya? Nah, nanti Anda lihat contoh 18.8 ya. Contoh 18.8. Jadi contoh 18.8 itu bedanya ya, titik P-nya itu dipindah. Bukan di situ, tidak mendatar lagi. Titik P-nya dipindah ke sumbu Y. Nah, Anda lihat bisa di halaman 18 ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka Anda harus menggunakan vektor, penjumlahan vektor secara analitik ya. Ulangi lagi. Kalau kasusnya seperti itu harus menggunakan ya, digambar dulu ya. EP1 digambar, EP2 digambar. Itu cara menjumlahkannya harus menggunakan vektor analitik ya. Jadi kalau vektor belum disebut X, belum disebut Y, Anda cari vektor satuannya ya. Jadi kembali lagi Anda pelajari bab vektor yang sudah Bapak sampaikan. Baik ya. Sekarang kita lihat contoh 18.9. Contoh 18.9. Ah, itu penting sekali ya. Itu sangat penting. Jadi Bapak kasih catatan ya. Contoh 18.9 dikasih catatan. Sangat penting. Kenapa? Karena di sini kita akan bicara tentang dipol listrik ya. Jadi pentingnya kenapa? Karena bicara tentang dipol listrik. Nah, Anda lihat ya, ini di itu 2 kan? Pol itu kutub. Jadi dipol itu dua kutub. Jadi ini 2 kutub. Oke. Sebelum Bapak menjelaskan contoh 18.9, Bapak mau cerita dulu tentang dipol ya. Ini supaya pinter ya. Oke. Di rumah punya microwave? Ada microwave di rumah? Tidak ada, Pak. Iya, Pak. Hah? Ada yang punya microwave di rumah? Rizky, ada microwave di rumah, Rizky? Tidak ada, Pak. Tidak ada, nggak apa-apa ya. Bapak doakan semoga nanti kebeli microwave ya. Pernah dengar tapi microwave ya? Pernah. Alat untuk apa itu? Menghangatkan itu, Pak. Menghangatkan makanan. Ya, menghangatkan makanan. Jadi kalau Anda mau makan nasi goreng, pengen panas-panas, pagi-pagi, buru-buru, ya bagusnya sih pakai microwave. Bahkan sekarang microwave itu bukan hanya sekedar memanaskan, bisa memanggang. Jadi kalau kentang mentah-mentah masukin microwave itu adalah bisa dipanggang itu. Enak sekali itu. Jadi kerupuk juga sama ya. Kalau kerupuk digoreng kan ada minyaknya. Tapi kalau kerupuk dipanggangnya di microwave itu nggak ada minyak itu. Jadi sehat ya. Sebenarnya microwave itu murah ya. Murah. Sekarang tuh sudah murah alat elektronik. Cuman mungkin masyarakat kita belum terbiasa. Padahal itu menghemat, sangat menghemat. Di samping hidup sehat ya. Karena kalian jangan kebanyakan makan minyak ya. Makan gehu, cireng, wah itu minyak semua ya. Jangan ya. Jangan, nanti kalau banyak makan minyak jadi bodoh ya. Otaknya jadi mintul ya. Makanya kalau mau pinter syaratnya satu ya, makan nasinya sedikit. Ya. Nah, Bapak punya pabrik ya, pabrik sorghum. Pernah dengar sorghum nggak? Sorghum, ya.
sorghum. Ya. Pernah dengar sorghum ya? Belum pernah, Pak. Oke. Wah, kalau gitu harus main dong ke rumah Bapak ya, biar makan sorghum. Jadi kami di sini sudah tidak makan nasi, tapi makan sorghum. Ya. Jadi sorghum itu ya pengganti nasi. Ya. Kenapa? Sorghum itu non gluten. Jadi sudah tidak ada gulanya. Karena kalau makan nasi terus-menerus, lama-kelamaan bisa diabetes. Karena nasi itu kadar gulanya tinggi. Ya. Jadi Anda kalau mau ikut bisnis sama Bapak juga boleh. Ya. Lingga di mana rumahnya Lingga? Di Tasik, Pak. Tasik, Lingga misalnya mau buka counter jualan sorghum, nanti Bapak kirim ke Tasik. Ya lumayan kan bisnis, karena banyak di Tasik mungkin orang yang diabetes. Ya. Banyak tuh. Di Indonesia diabetes penyakit nomor 1. Kenapa? Karena orang Indonesia tiap hari makan nasi. Itu bahaya, bahaya. Bahaya. Kalian makan nasinya gini. Ini piringnya, nasinya. Di sini ada ikan asin dikit. Nah. Ya, bayangkan nasinya segede gini ya, nasinya. Oh ya, bahaya ya. Baik. Jadi sekarang orang sedang beralih ke sorghum. Makanya saya punya pabriknya. Jadi kalau punya tanah kosong di Tasik, boleh nanam, Bapak kirim bibitnya. Ikut bisnis ya, biar nggak banyak duit, harus banyak duit. Ya, karena orang fisika itu ya harus banyak uang. Ya, jangan minta-minta terus sama orang tua, jangan jadi pengemis ya. Harus pintar, harus pintar. Kalau mau ikut bisnis sama komunitas saya boleh, ya, boleh ya. Nanti japri aja sama Bapak. Sehingga mau bikin konter sorghum, ya tinggal itu aja, tinggal kayak jualan beras ya. Ya, itu pasti diserbu orang karena orang yang diabetes bingung ya cari makanan apa. Pernah Anda dengar kolesterol? Pernah. Ya, Sering, Pak. oke. Pak. Orang di kampung, mohon maaf ya, di kampung nggak pernah makan daging, oh kok tiba-tiba kolesterol. Nah ini kolesterol itu berasal dari nasi ya. Nasi, dalam nasi ada apa? Ada gula, ada gula. Nah gula ini ya tidak bisa diproses oleh hati, ya, karena tidak bisa diproses menjadi energi oleh pankreas. Karena insulin di pankreas terbatas. Akibatnya apa? Ini jadi kolesterol jahat ya. Nah, kalau udah kolesterol jahat, ujungnya nanti penyakitnya jantung. Wah, bahaya, bahaya. Oke, Bapak lanjutkan dulu microwave. Susah ya, karena Anda nggak punya microwave, tapi Bapak nggak apa-apa mau cerita sedikit. Oke, Anda pernah tahu air? Tahu Pak. air? Air. Tahu. Air apa dulu, Pak? Air minum kayak gini nih, kayak gini nih. Air bening. Air lah pokoknya air, biar minum dulu saya. Oke, air itu molekulnya apa? Rumus kimianya apa? H2O. Oke, kita cerita air dikit ya. Jadi air itu apa? Rumus molekulnya? H2O. H2O. Nah, air ini disebut molekul polar secara alami. Jadi air itu disebut molekul polar secara alami. Karena apa? Tidak ada di alam semesta ini molekul polar, satu-satunya molekul polar di alam semesta itu adalah air. Apa artinya molekul polar? Jadi gini, air itu kalau molekulnya Bapak gambar kayak gini nih, kalau digambar gini, molekulnya digambar aja bulat kayak gitu. Jadi pusat muatan positif dan muatan negatifnya itu tidak pernah di satu titik. Jadi ini namanya terpolarisasi. Nah, ini istilah ini penting ya, Anda nanti istilahnya terpolarisasi. Jadi air itu ya, air itu molekulnya sudah terpolarisasi oleh Allah, bukan oleh manusia. Nah, semua molekul
semua molekul di alam semesta ini akan terpolarisasi kalau ada medan. Kayak kemarin, masih ingat ya, sedotan. Sedotan itu didekatkan dengan, ini kan kemarin sedotan, didekatkan dengan kemarin itu fiber ya. Ya, kan gara-gara si fiber ini bermuatan, maka di sini ya yang positif akan ditolak ke sini, yang negatif akan ditarik ke sini, sehingga ini terpolarisasi. Nah, ini baru terpolarisasi karena di sini ada medan listrik, ada medan listrik. Tapi air ini tidak usah ada medan listrik sudah terpolarisasi. Itu hebatnya air. Oleh karena itu kalau misalkan air berkumpul, lihat air berkumpul, ini molekulnya, ini molekulnya, ini molekulnya, ini molekulnya, ini molekulnya, molekulnya. Sehingga kalau ini positif, negatif, positif, negatif, negatif, positif, positif, negatif, negatif, positif, negatif, positif, positif, negatif, negatif, positif, misalnya. Nah, ini kan positif dengan positif akan tolak menolak. Negatif dengan positif akan tarik menarik. Apa yang terjadi dengan molekul ini? Molekul ini menjadi sangat aktif. Sangat aktif. Jadi tidak diam. Jadi kalau Anda lihat air pakai mikroskop elektron, dia itu molekulnya itu akan terus bergerak. Makanya air menjadi pelarut yang sangat bagus. Pelarut yang sangat bagus. Jadi Anda masih mungkin pernah lihat ya, Anda mau minum teh manis, gulanya dimasukkan ke dalam air, belum dikocok itu sudah larut. Kenapa? Karena si air ini sangat aktif akibat dari molekulnya terpolarisasi. Inilah anugerah dari Allah yang luar biasa buat manusia. Jadi bayangkan ya, kalau air itu baru terpolarisasi akibat adanya medan. Makanya harus ada medan listrik terus di dapur, repot kan? Jadi air itu sudah terpolarisasi walaupun tidak ada medan. Wah, kalau saya bahas air itu bisa masuk ke spiritual ya. Makanya Profesor Masaru Emoto membuat penelitian dan membuat buku judulnya The True Power of Water ya. Jadi The True Power of Water. Jadi kebenaran dan kekuatan dari air ya, itu luar biasa. Makanya Masaru Emoto, guru besar bidang kristal, mengatakan bahwa saya bertemu Tuhan lewat air. Jadi dia mengatakan saya bertemu Tuhan lewat air. Itulah yang disebut dengan religiusitas dari ilmuwan. Jadi kekaguman pada semesta karena air luar biasa. Bayangkan ya, 75% alam semesta adalah air. Dan 75% tubuh Anda juga air. Makanya kalau Anda kurang minum, biasanya Anda kurang konsentrasi. Makanya biasakan banyak minum. Selama kuliah dengan saya boleh minum, ya, kecuali makan nasi goreng nggak boleh. Ya boleh minum ya. Kalau mau minum aja, santai aja, ya. Oke. Di kelas pun kalau kuliah offline dengan saya boleh minum, ya nggak masalah, nggak masalah. Nah, kembali ke microwave. Jadi sebenarnya microwave itu apa? Nah, microwave itu adalah alat yang menghasilkan gelombang mikro, gelombang pendek, sehingga ketika ada makanan yang mengandung air, itu ya gerombolan air itu membentuk molekul, membentuk energi. Ketika gerombolannya itu dipecahkan oleh gelombang mikro, maka keluarlah energi. Misalkan gini deh, Bapak pegangan tangan tuh sama Dwi. Pegangan tangan sama Dwi. Itu kan ada ikatan, ada energi. Kalau Bapak ingin melepaskan ikatan dengan Dwi, itu kan harus ditarik. Ngeri maksud saya? Bapak itu pegangan tangan dengan Dwi, kuat-kuat banget gitu. Nah kalau ingin lepas ikatan Bapak dengan Dwi, kan Bapak harus ditarik, Dwi juga harus ditarik. Kalau kuat daya tariknya, maka Bapak bisa lepas ikatannya. Maksud Bapak, ya, ikatan Bapak dengan Dwi itu tidak dilepaskan begitu saja. Pokoknya sekuat-kuatnya silakan. Nah, setiap ada ikatan itu pasti ada energi. Jadi sebetulnya H2O dengan H2O itu ada ikatan, ada energi. Nah, ketika ada gelombang mikro, energinya itu dilepaskan oleh gelombang mikro. Itulah yang menyebabkan kenapa timbul panas. Makanya makanan yang dimasukkan ke dalam
microwave, itu kan pasti ada airnya. Nah, ketika unsur airnya itu dipecah oleh gelombang mikro, mengeluarkan panas. Jadi panasnya itu bukan karena dipanaskan seperti di dapur. Bukan. Itu panas yang berasal dari makanan itu sendiri. Keren kan? Makanya kalau Anda memasukkan sepiring sayur ke dalam microwave, piringnya sendiri tidak panas. Piringnya tidak panas. Yang panas cuma makanannya. Karena di dalam piring kan tidak ada air. Jadi sebetulnya panas itu berasal dari air, ya. Nah, Anda bisa searching ya tentang bagaimana proses microwave bekerja. Anda bisa. Nah, jadi yang mau Bapak sampaikan yang ini, lihat ini. Nah, ini kan positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Ini yang disebut dengan dipol listrik. Dipol listrik. Jadi dipol listrik itu adanya di level molekul. Dipol listrik itu adanya di level molekul. Di benda yang jaraknya sangat kecil. Jadi kalau Anda punya dua muatan, seperti ini misalkan, perhatikan ini banyak yang salah kaprah. Karena guru di sekolah, saya tanya dipol, nggak ngerti. Misalkan ini ada benda bermuatan. Q1. Ini benda bermuatan. Ini Q2. Apakah ini dipol? Apakah ini dipol? Bukan. Yes. Tidak. Bukan. Tidak, bukan. Bukan. Karena ini jaraknya besar. Jadi dipol itu hanya di level molekul. Ngerti ya? Hanya di level molekul. Jadi kalau berbicara dipol, itu berbicara tentang ya benda bermuatan listrik ya di level molekul. Jadi jaraknya kecil sekali. Contohnya dipol adalah molekul air. Ya, Anda silakan bisa searching. Kalau Bapak cerita tentang microwave aja nggak akan selesai 4 SKS itu kuliahnya. Karena sangat luar biasa ya, sangat banyak. Baik ya, Bapak mau masuk ke contoh 18.9. Ini Bapak hapus dulu. Anda lihat contoh 18.9. Contoh 18.9. Jadi kasusnya seperti ini. Kasusnya seperti ini. Oke. Bapak gambar dulu ya. Gambar dulu. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Oke. Di sini ada benda. Nah, di sini ada benda bermuatan min Q. Di sini ada benda lain. Ya. Bermuatan positif Q. Ya toh? Ini jaraknya adalah, ini jarak dari sini ke sini adalah min A. Jarak dari sini ke sini adalah positif A. Ya. Nah, di sini ada titik P. Jaraknya dari sini ke titik P itu adalah X. Oke. Nah, tugas Anda adalah menghitung medan. Jadi menghitung medan di titik P. Berapa medan di titik P? Gampang kan? Oke, mari kita mulai. Jadi medan di titik P itu berasal dari mana? Dari min Q dan Q kan, betul? Oke, ya, betul ya? Betul ya? Oke, ngerti ya? Bisa mengerti? Bisa, Pak. Oke, baik. Sekarang dari sini, dari positif Q. Jadi dari positif Q, berapa medannya? E di titik P dari positif Q ya, dari positif Q, sebut aja EP positif lah, ya. Dari positif Q berapa? K Q, betul? Dibagi dengan R. ini kan jarak dari sini X. Ini dari sini A. Berarti jarak yang sebenarnya kan ini. Betul? X min A. A. Betul ya? Arahnya kemana? Arahnya ke kanan toh. Betul nggak? Kanan. Karena positif kan? Oke. Kemudian sekarang dari min Q. Jadi E-nya E P min sama apa? Kaki. Ya ini kan K. Kaki. Ini min Q kan? Betul? Iya. Miki Bagi per dengan ini X. jaraknya kan jadi X. X
plus A kan? A kuadrat. Betul kan? Kuadrat kan? Betul. Betul ya? A Gitu? kuadrat. Setuju ya? Ya, Pak. Sehingga ya bisa dijumlahkan sekarang. Jadi E di titik P itu sama dengan apa? Kan sama dengan K, Q, I, kita keluarkan aja yang samanya ya. Betul? Jadi ini sama dengan apa? Seper X min A kuadrat. Betul? Betul nggak? Min Betul, Pak. seper X plus A X kuadrat. kuadrat. Betul ya? Oke. Itu ya. Itu kan hasilnya. Nah, kalau ini kan gampang nih, matematika biasa ya. Oke. Disamakan pembilangnya ya. Disamakan penyebutnya kan? Ngerti ya? Ini akan dihasilkan. Ini kan gampang, ini dikali ini kan, ini dikali ini. Itu bisa ngerti ya? Anda pernah menjumlahkan yang gini? Kan ini kan dengan X plus A kuadrat, kan gitu, min X min A kuadrat, kan gitu. X min A kuadrat, kan gitu. Kalikan X plus A kuadrat, kan gitu. Oke? Gampang ya yang gini ya. Ini nggak usah Bapak jelaskan lah, ini di SMA juga ada. Jadi hasilnya 4AX dibagi dengan X kuadrat min A kuadrat. Nah, hasilnya segitu. Oke. Ya. Nah, Anda perhatikan. Ini bagian yang paling penting. Nah, hasil ini, lihat sekarang. Kalau X ini jauh lebih besar daripada A. Ngerti maksudnya? X-nya itu jauh lebih besar daripada A. Apa yang terjadi? X-nya jauh lebih besar daripada A. Jadi ini tinggal 4AX dibagi dengan X-nya jauh lebih besar daripada A. Jadi apa? Ini kan tinggal X kuadrat kan? Ngerti nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Gini. Kalau belum ngerti gini. Rahmi. Bapak punya uang 1 miliar. Dipinjam Rahmi 1.000. Berapa uang Bapak? 1 miliar kurang 1.000. Kamu? Oke, yang lain. Diva mana Diva? Diva muncul. Hadir, Pak. Diva, Bapak Iya, punya Pak. uang 1 miliar. Rahmi, Iya. matikan itunya, audionya. Punya Anda berisik. Diva, Iya. Bapak punya uang 1 miliar. Dipinjam Diva 1.000. Berapa uang Bapak sekarang? 999.999.000. Nah, repot kan? Nyebutnya repot Iya, kan? Pak. Iya, Pak. Repot kan? Padahal jawabannya, kalau Bapak punya uang 1 miliar, dipinjam Rahmi 1.000 rupiah, Bapak punya uangnya 1 miliar. Paham ya? Paham nggak? Iya, Pak. Paham, Pak. Bapak punya uang 1 miliar. Dipinjam Rahmi 1.000. Ya? Berapa uang Bapak sekarang sisanya? 1 miliar. 1 miliar. Itu daripada pusing. 900, pusing kan? Iya. Ngeri nggak? Artinya 1.000 ini dapat diabaikan terhadap 1 miliar. Paham? Paham, Pak. Itu, di fisika itu ada begitu. Jadi kalau X-nya lebih besar daripada A, berarti A-nya itu dapat dianggap, coba nih, X-nya jauh lebih besar daripada A. Nah, X itu sudah besar dikuadratkan. Makin apa? Makin besar. Makin besar. A itu sangat kecil. Yang sangat kecil dikuadratkan makin apa?
Makin Makin kecil. Makin kecil dong. Coba 0,1 dikuadratkan. Makin besar makin kecil. Kan ini hasilnya jadi Makin kecil. 0,01. Apalagi kalau 0,000001 dikuadratkan. Kan makin. Ngerti? Jadi artinya A kuadrat ini dapat dianggap berapa? 0. 0. Dapat dianggap tidak ada. Jadi hasilnya tinggal ini kan? Betul nggak? Nah, jadi ini kalau diselesaikan tinggal 4A per X pangkat 3. Setuju? Setuju nggak? setuju. Nah, Setuju, Bapak. ketika X ini besar sekali dibanding A, maka ini dapat disebut dipol. Paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Jadi Bapak sekarang punya hasil. Jadi E untuk kasus ini berapa hasilnya? Jadi sama dengan ya 4 K Ki, kan gitu? Kan ini 4K Ki kalikan I, betul nggak? Yang ini udah Bapak selesaikan, hasilnya kan ini. Betul nggak? X pangkat 3. Hasilnya kan ini. Oke, sampai sini ngerti ya? Jadi ini apa? Hasil ini apa? Ini hasil ini menyatakan medan listrik oleh dipol. Ulangi lagi. Ini apa hasilnya? Medan listrik. Medan listrik oleh dipol. Oke, jadi kalau misalkan ini dipol, ini negatif, ini positif, maka ini berapa sih medan listrik di sini? Udah hitung aja berapa jaraknya. Ini jaraknya X, maka medan listriknya 4K Ki X pangkat 3. Ngerti ya? Karena ini dapat dipandang sebagai dipol. Clear ya? Oke, baik. Nah, setiap dipol itu punya besaran fisika tersendiri. Namanya momen dipol. Oke, Bapak hapus dulu. Jadi setiap dipol itu punya besaran fisika sendiri. Namanya momen dipol. Jadi lihat, ya ini penting nih. Bapak gambar besar aja. Ini dipol, ini negatif, ini positif. Ya. Jadi dia punya muatan yang sama. Q-nya sama. Tetapi arahnya apa itu tandanya berlawanan. Maka dia kalau ini adalah min Q, ini adalah positif Q, maka dia punya besaran fisika dari sini ke sini. Ini yang disebut dengan momen dipol. Jadi momen dipol itu vektor ya. Ini disebutnya momen dipol listrik. Listrik ya. Momen dipol listrik ya. Momen dipol listrik itu ya dalam hal ini kalau ini misalkan jaraknya adalah D, jadi momen dipol itu adalah Q dikalikan dengan D. Boleh ikutin Tipler aja deh. Di Tipler disebutnya bukan D, disebutnya apa? L kan? L. Jadi momen dipol itu besarnya adalah Q kalikan L. Ya, ini vektor. L itu adalah jarak antara negatif dan positif. Ini yang disebut dengan momen dipol. Ya. Nah, jadi kalau di kasus yang tadi, L itu kan harganya sama 2A kan? Betul? Betul. Ya, jadi L itu sama 2A. Ya, jadi di kasus tadi P itu bisa ditulis seperti ini. 2A Q ya, I. Kasus tadi ya, L-nya itu adalah ini. Ya. Sehingga rumus yang tadi rumus medan oleh dipol itu kan sama dengan tadi apa? 4 K Q A per X pangkat 3 I. Nah, ini kan bisa diganti, ini kan diganti dengan 2 kan kali 2 A Q I kan gitu.
Betul ya? Ini kan kalikan K dibagi dengan X pangkat 3. Kan gitu? Ya, yang ini kan sama dengan P. Betul? Ya. Jadi E-nya sama dengan 2K ya, P dibagi dengan X pangkat 3. Oke. Ini adalah rumus medan oleh dipol. Medan oleh dipol. Nah, Anda nanti ya baca halaman 21 ya. Wajib itu ya. Jadi Anda nanti baca wajib ya ini. Wajib ya, baca halaman 19 sampai halaman 21 tentang garis gaya medan listrik. Baca ya, ini baca. Ya, baca. Garis gaya medan listrik. Ya. Nah, sekarang saya akan masuk pada bagaimana perilaku benda bermuatan dalam medan. Ya, jadi yang sekarang topiknya adalah bagaimana perilaku benda bermuatan dalam medan. Jadi bagaimana perilaku benda bermuatan dalam medan ya. Medan listrik. Ini yang akan kita bicarakan. Baik ya. Kalau ini ada medan listrik, arahnya ke sini. Medan listrik, perhatikan. Ini adalah medan listrik. Ya. Perhatikan. Kalau Bapak meletakkan muatan positif, Q, kemana arah gayanya? Dwi, kemana arah gayanya? Kiri ke kanan? Kanan. Kanan. Oke. Ya. Kalau Bapak meletakkan muatan negatif, ya Q, kemana arah gayanya? Kiri. Kiri, Pak. Itu yang penting. Jadi besarnya sama, F-nya sama, Q kalikan E. Cuman perhatikan tanda untuk ini. Tanda muatannya perhatikan. Kalau positif kan ini searah. Kalau negatif kan berlawanan. Oke? Satu, yang pertama itu penting. Ya. Yang pertama itu penting. Ya. Nah, Anda lihat contoh 1810. Lihat dulu. Udah lihat bukunya Nur Laila? Belum punya bukunya, Pak. Oh, belum punya. Oke. Segera buka, harus punya ya. Karena nanti Anda nggak ada sumber belajarnya. Iya, Pak. Ya, sementara Anda bisa minta yang punya foto-foto ya, dikirim dulu halaman yang mau dibaca boleh. Tapi selanjutnya kan harus punya ya. Nanti Lingga udah punya buku Lingga? Sudah, Pak. Ya, nanti tolong difoto aja dibagikan ke Bapak foto ya, bagikan di grup ya. Yang ini yang sedang kita baca sekarang. Ini contoh 1810 ya. Untuk yang nggak punya buku, Bapak share di grup ya.
Oke, udah bisa lihat? Anda bisa buka ya? Udah terkirim? Sudah, Bapak. Ya, oke. Jadi gampang ya sekarang belajar ya. Tinggal foto kirim ya. Jadi kalau Anda nggak pintar tuh keterlaluan. Ya, oke. Lihat contoh 1810. Ya, jadi 1810 itu di sini ada medan listrik. Oke. Medan listrik ya. Medannya homogen ya. Karena kita sekarang berbicara elektrostatika. Masih ingat elektrostatika apa? Ilmu yang medan listrik terhadap waktu. Oke, ilmu yang mempelajari medan listrik yang tetap terhadap waktu ya. Oke, baik. Di sini ada elektron nih. Si elektron ini digerakkan dengan kecepatan V0. Ya. Arahnya ke situ. Kemana gaya pada elektron? Ke kiri ya. Ke kiri ya. Oke. Ke kiri. Ya, oke. Ya. Nah, lihat contohnya. Sebuah elektron ditembakkan memasuki medan listrik homogen. Jadi medan listriknya dikasih tahu di sini E-nya. Oke, sama dengan 1000 Newton per Coulomb I ya. Berarti medan listriknya ke kanan ya. Udah, oke. Terus kecepatan awalnya V0-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 ya, meter per sekon, juga ke kanan ya, I. Oke, berapa jauh elektron akan bergerak sebelum elektron berhenti? Berapa jauh elektron akan bergerak sebelum elektron berhenti? Elektron bergerak kemana? Ke kiri ya, ke kiri. Elektron bergerak kiri. Jadi kalau gitu, Anda harus cari dulu apa? Cari percepatan dulu kan? Betul? Betul. Ayo, kita hitung percepatannya. F sama dengan Q kalikan E. Betul? Betul kan? Ini sama dengan M kalikan A kan? Hukum Newton. Jadi A-nya berapa? A sama dengan Q kalikan E dibagi dengan M. Betul ya? Gitu? Q elektron kan tahu 1,6 kali 10 pangkat. Q elektron? Min 9 bukan, Pak? Min Ya. 9. Ya, 1,6 kali 10 pangkat min 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 9. 9. min 19. Ya, min Min 19. min 19. Oke. Itu medan listriknya kan 1000, 10 pangkat 3. Itu dibagi massa elektron. Massa elektron itu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilo ya, massa elektron. Paham ya? Ini baru dihitung apanya? Percepatannya kan? Ya. Baru dihitung percepatannya udah ketemu. Oke, dari sini satuannya tentu meter per sekon kuadrat, ya kan? Nah, sekarang bagaimana ngitung jarak sebelum dia berhenti? Ya, jadi pakai rumus PT kuadrat sama VO kuadrat min 2AX kan, ya? Rumusnya itu ya. Nah, PT kuadrat kan sama dengan 0. Karena dia berhenti kan? Berarti 2AX sama dengan VO kuadrat kan? Ya, berarti X-nya berapa? VO kuadrat dibagi dengan 2A. Per 2A. Ya kan? Itu ya. Nah, kalau mau dimasukkan rumus ini juga boleh. Jadi kan VO kuadrat ya dibagi dengan 2A-nya kan QE per M kan? Jadi M-nya naik ke atas ya. Betul? Jadi pakai rumus ini langsung dapat. Kalau Tipler kan pakai rumus ini. M V0 kuadrat 2QE. Ya? Oke. Nah, bagaimana kalau ya si medannya itu tidak sejajar dengan elektron? Nah, kasus yang lain, misalkan seperti ini.
kasus lain. Nanti Anda harus bisa, ya. Nanti saya kasih soal yang bagus di buku ya. Jadi misalkan elektronnya gini, perhatikan saya. Jadi si ininya medanya ke atas seperti ini. Kalau tadi kan medanya sejajar ya, ini medanya. Nah sekarang si elektronnya itu misalkan ditembakkan ke sini. Ini elektron ditembakkan ke sana dengan kecepatan V0. Kemana gayanya? Kemana gayanya? Ayo, kemana gayanya? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Bawah. Ke bawah. Ke bawah ya? Ke bawah, Pak. Dia gayanya ke bawah. Kan akan berlawanan elektron itu gayanya ke bawah. Betul? Kalau ke bawah, berarti dia lintasannya akan lurus atau parabola? Parabola. Parabola, dia lintasannya akan begini. Gitu, ya. Tapi kalau saya menembokkan positif ke sini, V0, kan gayanya ke atas tuh. Betul? Maka dia akan parabola ke atas. Nah, makanya Anda harus belajar lagi rumus parabola. Jadi fisika dasar itu tidak bisa ya belajar listrik melupakan mekanika, tidak bisa. Jadi Anda harus belajar lagi. Ya. Oke. Nah, Anda baca nanti di halaman 24 sampai halaman 26 ya. Itu sudah saya jelaskan tadi tentang tentang microwave ya, tentang microwave. Di situ dibahas juga tentang molekul air ya, molekul air. Nah, yang paling penting adalah Anda lihat persamaan 18-11, yaitu ya momen dipol dikalikan dengan medan. Nah, ini penting sekali, sangat penting. Nanti Anda akan keteteran kalau nggak ngerti ini, ya. Karena nanti kita akan bicara tentang kapasitor dan lain-lain, ya. Coba perhatikan Anda, perhatikan ini. P itu apa tadi? Momen dipol listrik. Jadi kalau ini ada dipol, negatif, positif, momen dipolnya selalu dari negatif ke positif. Ini momen dipol. Nah, kalau kita punya momen dipol dalam medan magnet, dalam medan listrik, maka momen dipol itu akan diputar ya oleh medan listrik sehingga menimbulkan besaran fisika baru namanya tau ya. Jadi ini adalah ya perputaran momen dipol oleh medan listrik. Ini penting sekali ya. Jadi setiap momen dipol akan diputar oleh medan listrik. Jadi momen dipol itu misalkan arahnya kemana, kalau dapat medan dia akan diputar, ya, akan diputar. Itu yang paling penting. Nah, kita lihat ya rangkuman di buku Tipler, saya mau foto lagi rangkumannya yang paling penting ya. Supaya teman-teman nanti kalau misalkan yang punya buku tolong nanti share foto aja ke teman-teman yang belum punya buku ya supaya mereka juga punya kesempatan belajar ya, di share. Oke, sebentar saya foto dulu ya, ini rangkuman. Itu rangkuman ya. Rangkuman saya sampaikan dulu fotonya. Rangkumannya. Untuk yang belum punya buku, ya harus segera ya punya buku. Nanti Anda ketinggalan belajarnya. Sementara bisa saya kirim. Oke, sudah Anda terima ya. Itu bagian-bagian penting dari yang saya jelaskan tadi.
Nah, saya mau ngasih contoh soal aja yang gampang. Kita cari yang sulit deh, yang sulit. Contoh soalnya cari yang sulit. Baik, ya Anda yang nggak punya buku, saya kasih soalnya dulu. Soalnya dulu. Oke, soalnya ini ya. Ada di buku Tipler nih. Nah, soalnya ini. Oke, kita cari soal yang agak sulit ya sedikit. Oke. Anda lihat soal ya. Udah saya kirim ya. Semua bisa lihat? Oh maaf ya, motonya kurang pas. Tapi bisa dibaca? Karen bisa dibaca? Bisa? Bisa, Pak. Oke ya. Baik. Soalnya silakan dibaca. Karen bacain soalnya. Boleh, Pak. Boleh. Bacakan soalnya. Nomor 41 ya. Dua bola 41. masing-masing bermassa E di apa itu Pak, Digantung. digantung dengan tali yang masing-masing panjangnya L pada titik yang sama. Yes. Jika setiap bola bermuatan Q, maka setiap tali membentuk sudut delta dengan vertikal seperti pada gambar 18. Theta ya, itu theta. Theta Pak, lupa. 32. A, tentukan bahwa besarnya Q dengan dinyatakan dengan rumus, itu apa ya Pak, yang Q, hanya dinyatakan dengan rumus Q sama dengan 2L sin theta akar mg tan theta per K, di mana K adalah tetapan kolom. Selanjutnya yang B, carilah besarnya Q jika diketahui M sama dengan 10 gram, L-nya 50 cm, dan tetanya 10 derajat. Oke. Nah, jadi kita sekarang akan membuktikan bahwa Q itu sekian. Baik. Anda perhatikan cara bekerja ya. Cara bekerja, yang paling penting cara bekerja. Jadi ini kan garis tengahnya. Gambar ya. Ya, ini kan begini. Ya, ini gini kan. Oke. Baik. Perhatikan semuanya. Sebelum benda ini dikasih muatan, benda ini dengan benda ini terpisah atau bersatu? Bersatu. Bersatu dulu ya. Jadi ini asalnya bersatu. Ini kondisi udah setimbang ya, karena sudah ada muatan. Jadi di sini muatannya positif pasti ya, karena tolak menolak kan? Betul? Tolak menolak kemudian terpisah sejauh ini. Ini L, ini theta. Oke. Ini adalah Q, ini juga Q, ya. Ini juga Q, sama. Ini juga Q. Ya, baik. Anda lihat, yang pertama harus Anda perhatikan gambar dulu gayanya. Ada gaya apa saja? Rahmi, ada gaya apa saja? Tegangan tali, kemudian gaya... Oh, tegangan tali dulu. Oh ya, gaya ini dulu Pak, gaya... Pertama, gaya gravitasi dulu. Jangan lupa, benda kan ditarik oleh bumi dengan gaya sebesar W. Oke? Kan itu dulu. Ya? Oke. Ngerti maksud saya? Paham, Pak. Oke. Ya, kalau ini theta, kan ini theta juga. Betul? Ya? Ya? Ngerti ya? Iya, Nah, Pak. karena benda ditarik oleh bumi ke bawah, akibatnya apa? Benda akan menarik tali kan? Tali ini ditarik oleh benda ke bawah. Ada T ke sini. Sehingga di sini juga ada T ke sana. Ini aksi reaksi ya. Ini aksi reaksi. Paham ya? Nah, kemudian benda ini dengan benda ini
tarik menarik tolak menolak. Tolak menolak. Jadi Tolak ada gaya lagi ke sini. Ini gaya listrik kan? Ya, betul. 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 Oke, ini gayanya jadi ada berapa? 2. 3 Dua. kan? W dari bumi, F dari benda ini, dan T dari tegangan tali. Paham ya? Nah, sekarang kalau Paham, ini Bapak tarik garis ke atas sana, kan ini theta ya. Betul? Sehingga yang ini jadi T, Y kan? Yang ini jadi TX kan? Betul? Ya? Betul. Oke. Jadi kalau gitu, perhatikan. Benda ini diam apa bergerak? Diam ya Pak. Diam. Jadi benda diam. Benda diam. Kalau diam berarti sigma F sama dengan 0. Oke? Nah, di sumbu Y sekarang. Di sumbu Y ada apa aja? TY sama dengan W kan? Betul? Betul. Betul. Betul? TY sama dengan apa? T cos theta kan? Ini sama dengan M kali G. Oke? Sekarang di sumbu X. Ada apa? TX. TX sama dengan FL. F FE. Berarti T sin sin Theta. theta dengan K K I. kuadrat. Betul? Kuadrat. Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, jarak ini Bapak sebut aja jaraknya sama dengan X deh, nggak apa-apa. Ya, kan ini dibagi dengan X kuadrat kan? Kuadrat. Betul nggak? Jaraknya kita sebut aja X kuadrat dulu ya. Padahal sebenarnya di soal ini kan nggak ada X itu ya. Betul nggak? Iya, Pak. X ini nggak ada. Karena di sini adanya L kan? Adanya L. Tapi kan bisa kita akali sekarang. Perhatikan. Kalau ini sin theta, kan itu sama dengan setengah X dibagi L. Setuju? Setuju. Lihat segitiga ini. Ini kan berarti yang ini kan setengah X. Betul nggak? betul. Iya, Pak. Betul. Iya Pak, betul Pak. Betul, Pak. Iya kan, depan dibagi apa itu? Dibagi miring kan? Miring. Dibagi miring kan? Ya. Kan segitiga yang ini nih, segitiga yang ini. Ya kan? Ini kan L, ini setengah E kan? Betul nggak? Ini theta kan? Paham ya? Jadi kalau Paham. gitu X-nya bisa Bapak ganti sekarang. Jadi apa nih? X sama dengan 2L sin theta. 2L 2L sin theta. sin theta kan? Setuju ya? Nah, kita masukkan sini. Jadi T sin theta kan sama dengan apa nih? K Q kuadrat. K Q Q kuadrat. kuadrat dibagi 2L sin theta. 2L 2L. sin theta Kuadrat. berat kan? Betul ya? Betul. Betul ya? Nah, dari Betul. sini kita tahu berapa besarnya ini apa? T. Jadi T kan sama dengan mg dibagi cos theta kan? Ya. Berarti ini kan jadi sama dengan mg kali sin theta dibagi cos theta. Betul? Betul kan? Kan Iya sama Pak. dengan K Q kuadrat dibagi dengan ini ya, 4 L kuadrat sin kuadrat theta. Setuju ya? Setuju. Setuju? Setuju, Pak. Nah, ini sin theta per cos theta kan tangan. Ngerti ya? Iya, Pak. Betul. Oke, jadi mg tangan theta kan sebenarnya ini nih, K Q kuadrat dibagi dengan 4 L kuadrat sin kuadrat theta. Tuh. Jadi Q kuadrat sama dengan berapa nih sekarang? Ini yang mau dicarikan Q kuadrat. Jadi apa? 4
L kuadrat L kuadrat sin kuadrat theta kuadrat kalikan kali mg mg tan theta. tangan theta. Kan gitu. Jadi Q saja sebenarnya akar dari ini kan? Akar dari ini kan ini 2. Kalau K-nya, Pak? K-nya, Pak? Kakaknya ketinggalan, Pak. Iya, K-nya di bawah ya. Di bawah sini kan? Iya, per K. Ya kan? Ya toh? Iya, Pak. Ya kan? Oke. Jadi ini 2 kalikan L. Kan gitu? Sin theta. Betul? Akar mg tangan theta dibagi dengan K. Terbukti ya? Terbukti. Nah, iya gitu ya. Jadi kalau ada soal fisika nggak usah takut ya. Jalan aja ngikutin, mengalir aja. Ntar juga ketemu. Paham ya sampai sini? Paham. Ya Paham, silakan. Anda foto boleh. Biar. Nah, jadi selanjutnya Anda kerjakan soal-soalnya ya. Jadi mulai kerja ya soal-soalnya. Mulai kerjakan soal-soal. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira kuliah kita sampai di sini. Ya, Anda sudah bisa akses LKM? Oke, coba dinyalakan audionya semuanya. Kalau kemarin mah belum bisa, Pak. Kalau sekarang belum dicek. Oke. Masih belum bisa, Belum Pak. bisa, Pak. Barusan dilihat. Oh, masih belum. Belum bisa, barusan juga dilihat. Oke. Belum bisa. Masih belum, Pak. Oh. Nah, coba hari ini kan kita udah kuliah. Nanti kalau enggak mungkin nanti Bapak kirim via email ya. Nur punya email kan? Sudah udah dikirim ke Bapak, Pak? Oh ya, jadi Bapak belum ngirim LKM ya? Belum, Pak. Oke ya, mohon maaf ya, saya sibuk sekali. Baik. Nah, sekarang Bapak langsung kirim ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke ya. Baik, sampai di sini dulu ya. LKM Bapak kirim via email ya ke Nur ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.